Manajemen perdarahan ulkus akibat dari ulkus peptikum. Ya, jadi perdarahan ulkus peptikum merupakan isu kesehatan yang penting ya, karena insidensinya lumayan tinggi, yaitu 19,4 sampai 79 kasus per 100.000 penduduk di Eropa ya. Kemudian kekambuhannya mencapai hingga 31%, dan 10% mengalami perdarahan ulang yang terjadi pada 7 hari pertama. Mortalitasnya rata-rata 30 hari mortalitas adalah 87%, dan biaya untuk penanganannya kesehatannya mencapai 5,7 miliar dolar per tahun di Amerika Serikat. Ya, kasus ulkus peptikum sebenarnya menurun, khususnya tren di rumah sakit ya. Namun demikian, tidak ada penurunan dalam insidensi perdarahan di hasil bleedingnya. Jadi pasien hasilnya turun, tapi tetap risiko turun, tapi datang dengan kondisi perdarahan yang tidak menurun. Baik itu adalah hasil bleeding maupun basic hasil bleeding, baik periode 1993-94 dibandingkan dengan periode tahun 2000. Nah, basic hasil bleeding ini merupakan 5% dari masuk ke ruang IGD ya, dan 80% jadi bisa berhenti sendiri secara spontan ya, dan 10% pasien mengalami kematian, dan juga kondisi rebleeding akan meningkatkan mortalitas hingga 10 kali lipat. Ya, ini gambaran dari spurting, dan ini sudah visible vessel ya. Nah, yang menjadi problem adalah ketika terjadi perlukaan, maka karena kondisi pH yang rendah dan kondisi keasaman lambung yang masih kuat, maka itu akan menghambat proses hemostatis pada pasien-pasien dengan perdarahan ulkus peptikum. Ya, yang perlu diketahui adalah gejala dan tandanya. Kita harus bisa membedakan, khususnya pada melena yang hematemesis jelas ya, muntah warnanya hitam ya. Kemudian kalau melena, ya ini penting sekali, bahwa kita itu satu black color stool ya. Ada gambarannya seperti ini, ya, di mana paling jejak keunguan, berdarah sedikit, tapi yang menonjol warna hitam sangat banyak sekali. Ini gambar dari melena, karena ini penting sekali untuk kita bisa membedakan dengan hematosesia, karena konsekuensi terapinya sama sekali berbeda ya. Karena kalau melena berarti suatu perdarahan dari upper GI tract, sementara hematosesia perdarahan yang mayoritas berkaitan dengan perdarahan lower GI tract. Nah, sehingga tingkat terapi dengan PWM mungkin pada kondisi hematosia tidak kurang relevan ya, dibandingkan kalau pasien itu memang PHB berwarna melena hitam, sehingga pemeriksaan seperti rectal tusir menjadi hal yang penting pada kasus pasien-pasien dengan suatu perdarahan GI tract. Ya. Lalu kenapa kita memerlukan suatu terapi supresi untuk asam ya, menekan asam lambung ya, untuk mencegah perdarahan ulang dari peptide asam, adalah karena gastrik dan asid dan pepsin itu menghambat pembentukan klot dan juga menyebabkan lisis dari klot itu sendiri. Koagulasi optimal itu sebenarnya pada pH 7,4, jika pada pH 7,4. Sementara agregasi platelet akan memburuk pada pH di bawah 5,9. Pepsin tadi sudah disebutkan juga menyebabkan suatu lisis dari klot, sementara sehingga gastrik asid sendiri sangat menghambat terjadinya suatu penyembuhan ulkus. Hiperskresi gastrik asid terjadi pada pasien-pasien yang sedang mengalami suatu perdarahan ulkus yang berdarah ya. Nah, sehingga rasionalisasi penggunaan penekan asam ini karena ada relevansinya, yaitu pada perdarahan peptide asal bleeding ya, pada perdarahan peptide asal, yaitu harusnya mencapai pH di atas 6 ya. Karena dengan di atas 6, maka di atas 6,7 itu mengalami terjadi normal coagulation. Kemudian kalau pH 6 itu 90% platelet agregat dissolve ya, mencair dalam 3 menit, larut dalam 3 menit ya.
Kemudian 5,4 agresi platelet terhambat secara total ya. Dan juga pada pH 5 plasma coagulation juga dihambat secara total. Dan pada pH 4 terjadi breakdown dari fibrin clot melalui jalur aktivitas peptik. Ya, jadi memang pada kondisi normal, kondisi mukosa normal, tidak ada luka, tidak ada perdarahan, lesi, pH 2 yang asalnya memang asli dari pH dari asam lambung sekitar 2, tidak menimbulkan masalah apa-apa. Tapi ketika sudah terjadi luka, jadi ulcer, jadi perdarahan, maka faktor keasaman lambung jadi berefek buruk ya, karena akan menghambat agregasi dari platelet, sehingga perlu dalam konteks terapi perlu dinaikkan hingga kalau ada perdarahan hingga pH di atas 6. Nah ini jadi juga kapan harus disupresinya, derajat supresi penekanan asid ini yang diperlukan itu tergantung juga indikasinya apa. Kalau dia stress related mucositis mungkin hanya sekitar 4 ya, tapi di atas 4 itu sudah aman ya. Sementara kalau dia mencegah sudah perdarahan dan untuk mencegah rebleeding, maka ini pH ditargetkan di atas 6. Nah, jadi manajemen dari ulkus peptikum pada ulkus peptikum ini ada tujuannya apa? Adalah untuk menstabilkan kondisi hemodinamik, menghentikan perdarahan sedang terjadi, dan mencegah perdarahan ulang. Secara prinsip tentunya dasar yang harus dilakukan tentunya melakukan ABC-nya terlebih dahulu, yaitu fluid replacement, yaitu dengan transfusi darah jika diperlukan, PPI terapi, from endoskopik, endoskopi, hemostasis jika diperlukan, surgery jika bleeding tidak dapat kontrol. Nah, kapan endoskopi dilakukan? Dilakukan dari konsensus semuanya adalah 24 jam ya setelah setelah terjadi kejadian ya. Namun demikian, keputusan 24 jam itu ada konsensus seperti konsensus dari Korea itu juga menyatakan bahwa semua tergantung keputusan clinical judgment dari dari dokter penanggung jawabnya itu sendiri. Nah, manajemen tadi sudah disebutkan bahwa perlu manajemen awal ya untuk manajemen dari perdana akut nih, yaitu buat akses intravenanya, hemodynamic assessment, labnya, kemudian darah rutin, platelet dan sebagainya. Dan juga kalau perlu transfusi tipe dan cross ya, cross testnya, kemudian tindakan-tindakan resusitasi diperlukan ya. Kemudian dilakukan risiko initial assessment ya terhadap risiko awalnya, apakah dia berumur 60 tahun, punya komorbiditas, apa terjadi hipotensi ya, blood pressure, sedang terjadi shock atau ada ongoing bleeding, ada proton bintang yang panjang, atau gangguan dari status mentalnya. Nah, ada kelompok ini, masuk kategori high risk, maka perlu perawatan di ICU dan mungkin perlu tindakan operasi. Tapi kalau low risk, mungkin perlu cukup dengan penanganan di bangsal. Nah, terkait dua ini perlu dilakukan suatu endoskopik dan hemostasis. Jadi hemostasis dilakukan 24 jam setelah terjadinya suatu perdarahan. Namun apakah 20 jam itu juga dari konsensus, tadi saya sebutkan juga, bahwa tergantung keputusan dari dokter penanggung jawabnya. Apakah 24 jam atau mungkin perlukan waktu bisa lebih dan sebagainya. Atau lebih cepat ya. Kemudian dilakukan evaluasi risiko terjadi suatu perdarahan ulang. Apakah high risk, yaitu ada high active bleeding, atau visible vessel dan endoskopinya, atau low risk, ya, green fish, dari sisi gambaran dari ulkus septikumnya secara endoskopik ya, apa ada flat spot, ada drain plot ya. Kalau high risk tentunya prevensi dari recurrent bleeding, perlu ICU, surgical consult, kemudian atau diobati adrenalnya di bangsal ya. Tindakan-tindakan terapi pada yang active bleeding mungkin bisa dilakukan dengan injeksi epinefrin, bisa dengan clipping dan sebagainya. Nah, pada saat pasien masuk waktu UGD, maka perlu bisa dilakukan pengukuran penilaian kondisi pasien itu ya.
apakah prognosisnya apa baik apa buruk. Di sini ada smartphone score yang paling gampang dilakukan, bisa dilakukan di ruang PD dan memang disarankan apabila ada modal upper GI perlu dinilai Bradford score-nya. Ya. Kemudian ada juga lagi yang local score. Di local score ini ada dua kriteria, yang clinical local score saja atau yang complete local score melibatkan industri dan endoskopiknya. Untuk Bradford score ya, ini kalau skor lebih dari skornya 6 atau lebih berhubungan dengan peningkatan risiko lebih dari 5% ya suatu intervensi. Sementara di mana yang di skornya ini signifikan skornya ini punya range antara 0 sampai 23 dengan makin tingginya skor itu mengindikasikan makin besarnya risiko. Sementara untuk local score, skor kurang dari 3 itu punya proses yang baik, tapi total skor lebih dari 8 itu membawa risiko tinggi untuk mortalitas. Ya, pada local score ini dan jadi ini ada beberapa kriteria ya, karena dia clinical score, ada juga variabel, ada yang lengkap dengan endoskopinya. Tapi umumnya disarankan simpel untuk pasien-pasien yang masuk melalui klinis ya, secara klinik lewat UPD bisa cukup menggunakan suatu Bradford score. Ya, tadi disebutkan ya ada beberapa stigmata dari perdarahan yang berisiko untuk repeating. Ya, di sini ada Forest 1, ya, Forest 2A dengan risiko repeating paling tinggi Forest 1, dan risiko Forest 2A. Ada visible vessel, Forest 3B ada clot ya, Forest 2C ini ada apa namanya jejak pembuluh darah ya. Kemudian juga yang paling aman adalah Forest 3 ya. Ini yang hanya clean base ya. Nah, di sini ada gambar kriteria yang lebih jelas. Itu adalah untuk tingkat ulkusnya kalau Forest 1 tipe itu berarti kategorinya adalah tipe perdarahan akut, di mana Forest 1A ini bersifat spurting, Forest 1B ini sifatnya oozing, ada oozing, kemudian Forest 2 ada perdarahan yang belum lama terjadi, di mana dikategorikan A itu visible vessel, dan yang 2B adherent clot ya, memberikan gambaran yang baru saja terjadi. Kemudian Forest 2C ini suatu spot hitam pada basis ulkus, ini risiko yang lebih rendah, dan Forest 3 ini yang tidak ada tanda aktif, perdarahan dan permukaan dari ulkusnya bersih ya. Permukaan dari jadi Forest 1 dibagi 1A 1B, Forest 2 dibagi 2A 2B 2C dan lalu Forest 3. Nah, yang masuk kategori lesi high risk adalah Forest 1A, 1B, dan 2A. Sementara yang low risk adalah Forest 2C dan 3. Nah, ini juga suatu gambaran bahwa kenapa PPI lebih dibutuhkan untuk progressive repeating, karena suatu mekanisme menunjukkan bahwa memang dari berbagai penelitian terus mendukung penggunaan PPI daripada penggunaan A2 reseptor antagonis karena beberapa faktor tadi, kelemahan tadi ya. Nah, juga PPI intravena ya menurunkan risiko repeating ulcer setelah tindakan endoskopik ya. Di sini menggunakan omeprazol, ini menunjukkan bahwa dikerjakan pada pasien-pasien Asia bahwa repeating dalam 3 hari, 7 hari, 30 hari ya, surgery repeatingnya dibandingkan placebo ternyata jauh lebih rendah pada penggunaan PPI, tapi tidak ada perbedaan permanen dalam hal operasi maupun dalam kematian dalam 30 hari. Nah, ada beberapa jenis PPI dengan sedikit perbedaan masing-masing. Bagaimana kalau kita perlu memberikan bolus intravena dan infus kontinu PPI ya. Ada perdana itu yang sedang berlangsung dan kita bisa lihat omeprazol ini 8 mg bolus dulu, kemudian lanjutkan drip 8 mg per jam selama 3 jam, mulai omeprazol juga sama. Omeprazol ini menggunakan dosis 90 mg per 6 mg ditambah drip 6 mg per jam selama 15 jam.
ada atau pantoprazol IV 8 mg, dilanjutkan drip 8 mg per jam atau per jam, kemudian dilanjutkan PPI oral 1 kali 1 tablet selama 4-8 minggu. Tapi apakah hanya demikian? Apakah memang tidak bisa dengan cara lain untuk mengatasi bolus? Semua harus pakai drip, ya, bolus drip. Nanti kita lihat ya. Nah, ini ada studi yang menunjukkan bahwa sebenarnya terapi membandingkan antara pemberian terapi proton inhibitor, intermittent versus continuous, ya, pada pasien-pasien dengan high risk bleeding ulcer, ya. Nah, ini penelitian ternyata menunjukkan bahwa terapi PPI intermittent, yaitu bukan bolus, ya, bukan tanpa menggunakan yang berkontinu, ya, itu yang sering dicantumkan dalam guideline selama ini adalah ternyata bahwa intermittent bolus itu ternyata intermittent dengan intermittent bolus plus continuous infusion itu sama efektifnya, ya, comparable, ya, dalam hal terapi high risk bleeding ulcer, ya, sehingga dia menyarankan bahwa rekomendasi guideline seharusnya mulai harus direvisi dan merekomendasikan juga pemberian PPI, terapi PPI intermittent. Memang penelitian di meta analisis ini dari sini adalah penelitian-penelitian yang memang juga menjalani suatu endoskopik terapi, ya. Jadi terapi PPI terlebih dahulu, kemudian endoskopik terapi, kemudian dengan pemberian PPI, ternyata intermittent juga bisa mengatasi, memperbaiki, menyembuhkan kondisi bleeding ulcer. Dia tidak harus menggunakan yang bolus dilanjutkan drip continue. Nah, ini juga setelah penggunaan membandingkan omeprazol saja, omeprazol dengan omeprazol plus endoskopik terapi, ya, di mana menunjukkan bahwa omeprazol endoskopik terapi memang lebih baik, ya, daripada hanya menggunakan IV omeprazol saja. Jadi kombinasi antara endoskopi hemostatik dengan terapi PPI intravena saja. Sehingga dual modality terapi plus high dose IV PPI, ya, ini standar untuk mencapai risiko perdarahan, ya, pada perdarahan yang sedang dan yang aktif atau dalam kondisi non bleeding visible vessel, ya. Jadi ada tampak pembuluh darah tapi sedang mengalami perdarahan, juga sedang tidak mengalami perdarahan tapi punya risiko terjadi perdarahan. Ya, ini juga bahwa efek PPI pada pasien yaitu dalam hal mengurangi risiko operasi, tapi dalam hal mortalitas tidak ada perbedaan bermakna. Nah, jadi tadi sudah disebutkan bahwa kombinasi PPI dengan terapi endoskopik pada bleeding itu memang bahwa pemberian empirical high dose intravenous PPI terapi sebelum endoskopi, ya, itu ternyata mampu menurunkan insidensi ulkus, ya, dengan stigmata yang risiko tinggi. Kemudian juga ternyata dengan pemberian terapi PPI sebelum tindakan endoskopi juga bisa mengurangi kebutuhan terapi endoskopik. Ini juga hal yang penting, ya. Juga mengurangi risiko kejadian dari rebleeding. Nah, kombinasi dengan high dose IV PPI dan endoscopic treatment atau memang masih merupakan suatu mainstay, ya, suatu jalur utama dalam manajemen peptic ulcer bleeding. Nah, ini juga kita lihat di sini, ya, dalam konteks mencegah rebleeding, tetap PPI lebih baik daripada menggunakan hydroreseptor antagonis. Nah, kemudian ini suatu meta-analisis PPI sebelum endoskopi, ya, yaitu dari hasil penelitian ini bahwasanya PPI terapi untuk perdarahan upper GI yang belum terdiagnosis, ya, sebelum endoskopi, itu secara signifikan menurunkan proporsi pasien-pasien dengan stigmata perdarahan yang baru, perdarahan yang baru berdasar
indeks endoskopi. Kemudian secara signifikan juga menurunkan kebutuhan terapi hemostatik secara endoskopik ya. Kemudian juga ada bukti adanya efek kepada mortalitas, rebleeding, dan kebutuhan operasi. Jadi memang dengan penggunaan PPI sebelum tindakan endoskopi itu mengurangi ternyata mengurangi kebutuhan untuk treatment hemostatik endoskopik. Nah, bagaimana dengan penggunaan asam tranexamat? Ya, asam tranexamat ini terkenal sebagai tranexamat mungkin sering kita gunakan. Ternyata pada studi ini, di studi yang baru tahun 2020, menunjukkan bahwasanya penggunaan transedosis tinggi pada perdarahan GI ya pada akut GI lokasi dimanapun ya, ini ternyata tidak menurunkan kematian pada gastrointestinal bleeding. Dan berdasar pada hasil tersebut, asam tranexamat disarankan tidak digunakan untuk pengobatan gastrointestinal bleeding di luar konteks suatu studi randomized trial ya. Nah, hal ini sebenarnya bisa dimengerti karena pada kasus dengan upper GI bleeding, khususnya pada peptic ulcer bleeding, ini jelas diperlukan kondisi di mana pH dinaikkan menjadi 6 di atas 6 ya, seperti saya jelaskan tadi. Dan itu cukup bisa menggunakan dengan PPI. Ya. Dengan PPI dengan penggunaan PPI dengan targetnya pH di lambung, pH gaster, pH asam lambung menjadi lebih dari 6, maka dia akan menurunkan desagregasi dari trombosit. Ya, sehingga memang ini sudah cukup untuk terapi suatu peptic ulcer, sehingga tidak memerlukan lagi penggunaan tambahan asam tranexamat. Ya, ini sebagai contoh ada konsensus dari Asia Pasifik ya, Working Group tahun 2018. Nah, ini juga sebelum manajemen endoskopik ya, ini perlu dilakukan sistem pertama ya, perlu tadi flash group score tadi harus digunakan untuk memprediksi clinical outcome dari semua pasien-pasien yang mengalami suatu perdarahan GI, upper GI ya. Kemudian juga transfusi darah hanya dibatasi ya, terbatas harus dibatasi pada manajemen pasien-pasien dengan upper GI bleeding, yaitu pada mereka kelompok penelitian ya, satu upper GI bleeding randomisasi untuk menerima baik suatu transfusi dengan hemoglobin 8 gram per desiliter atau shock atau transfusi itu pada paling tidak 2 unit kolf darah ya, tak peduli kadar Hb dan hemoglobinnya. Dan di situ disimpulkan bahwa konsensus yang dicapai adalah suatu presisi transfusi strategi tanpa spesifikasi apakah threshold 7 atau 8 gram per desiliter ya, sehingga ke pasien clinical judgment ya harus dilakukan ketika transfusi diberikan, mau diberikan batas 7 gram per desiliter atau 8 gram per desiliter, tapi diberikan secara restriktif. Kemudian post endoscopic management ya, sebagai endoscopic treatment, sebagai adjunct ya, sebagai pendamping dari terapi endoskopik ini diperlukan pemberian glucosamine inhibitor dosis tinggi yang dapat digunakan untuk mencegah risiko perdarahan ulang. Kemudian statement yang lainnya adalah tidak ada preferensi tertentu untuk protokol tertentu bila digunakan bersama dengan COVID. Jadi untuk COVID tidak ada keharusan dengan protokol yang mana. Semuanya bisa digunakan barengan. Karena sudah ada penelitiannya yang menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada kaitan dengan antara PPI, tidak ada keterangan buruk antara PPI dengan clopidogrel. Kemudian juga pasien-pasien dengan risiko kardiotrombotik tinggi yang menerima antiplatet ya, obat ini seharusnya dilanjutkan sesegera mungkin setelah tercapai suatu hemostasis, kondisi hemostatik. Kemudian juga pada pasien-pasien yang mendapatkan dual antiplatelet agent, ya paling tidak satu antiplatelet harus terus diteruskan pada kasus pasien yang mengalami upper GI bleeding ini.
Nah, setelah menstop ASA, 7-9 hari dibutuhkan untuk pulihnya fungsi platelet ya, secara penuh ya. Bahkan pada kasus tinopiridin, clopidogrel plus juga, minimum durasinya untuk merestorasi platelet fungsi itu sekitar 5-7 hari. Ya, sedangkan kalau tinopiridin lebih cepat ya dibandingkan dengan ASA untuk pemulihan terjadi fungsi platelet sehingga akan berisiko mungkin khawatirkan risiko serangan jantung. Akhirnya saya menggunakan dua agent antiplatelet ini, yang kali ASA plus tinopiridin atau clopidogrel, mungkin akan menimbulkan suatu risiko 3 kali lipat pada upper GI bleeding dibandingkan dengan penggunaan satu agen antitrombotik. Dan penelitian konsensus ini tidak merekomendasikan untuk menahan dua antiplatelet semua antiplatelet itu keduanya, karena medium time untuk resisten trombosis dapat langsung dalam 7 hari dengan kedua obat itu ditahan dibandingkan dengan risikonya itu 120 baru muncul 120 hari dengan apabila hanya satu obat yang ditahan yaitu clopidogrel. Jadi yang diteruskanlah penggunaan ASA. Ya, jadi ini saya ada buku yang bisa dibaca yang juga memuat mengenai masalah perdarahan upper GI tract ya. Terima kasih.